Baik, ibu-ibu ALF yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan siang ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Apakah saya bisa dikasih akses untuk share screen? Akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya pikir ini satu bagian yang tentu tidak asing bagi kita. Kita sering mendengar cerita tentang atau kisah tentang bagaimana Yakub dan juga Lea serta Rahel. Ya, saya akan membacakan bagian firman Tuhan untuk kita terambil dari Kejadian pasal yang ke-29. Beberapa bagian saja yang saya baca, yang saya akan renungkan kita pada siang hari ini. Ayat 16, demikian firman Tuhan, Laban mempunyai dua anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta pada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Lalu sahut Laban, lebih baiklah ia aku berikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah padaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamainya Simeon. Tapi ada pergumulan lain yang dihadapi oleh Rahel. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, inilah Bilha budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Lalu ingatlah Allah, ayat ke-22, akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Ibu-ibu Antioquia Ladies Fellowship yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
cinta yang terkikis. Itulah tema yang akan kita renungkan pada siang hari ini. Ketika kita bicara tentang cinta, tentu cinta itu sangat penting sekali dalam kehidupan manusia. Keluarga yang begitu memiliki cinta tampak sangat bahagia dalam kehidupan mereka. Apapun pergumulan yang dihadapi ketika cinta hadir dalam kehidupan keluarga, maka seakan-akan semua problem masalah akan bisa dijalan. Tetapi ketika segala sesuatu tampaknya ada, tetapi cinta tidak ada di sana, maka kelihatannya hidup akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu ketika kita bicara cinta adalah, maka cinta itu suatu kebutuhan hidup. Cinta adalah kebutuhan hidup. Kita bisa membayangkan bagaimana bila tidak ada cinta dalam kehidupan. Apa yang akan terjadi bila hidup tidak ada cinta? Bukan hanya dalam konteks kita manusia, makhluk hidup manapun dia memerlukan cinta. Hewan juga memerlukan cinta. Tanaman sebagai tanaman yang hidup pun memerlukan cinta, karena memerlukan perawatan dan sebagainya. Apalagi yang namanya kita manusia. Sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Tuhan, maka kita pun memerlukan cinta dalam hidup. Orang yang memiliki cinta dalam kehidupan mereka, maka mereka akan bisa bertahan dalam kehidupan mereka. Orang yang tidak memiliki cinta dalam hidupnya akan menjadi rapuh, hidupnya akan menjadi kosong, hidupnya akan menjadi hampa. Karena itu ketika hidup tidak memiliki cinta, maka betapa berbahayanya. Cinta adalah kebutuhan hidup. Harta boleh ada, kesehatan boleh ada. Tetapi semua yang ada itu kalau tidak ada cinta, maka akan menjadi sia-sia. Sebaliknya, orang punya harta, orang punya kehidupan, kesehatan, tetapi kalau tidak ada cinta di sana, maka hidup pun akan menjadi rusak, rapuh di sana. Cinta adalah kebutuhan hidup manusia. Kalau dari lahir seorang tanpa mengalami cinta, maka bagaimana pertumbuhan? Bisa jadi akan merana. Karena itu kenapa kita merasakan bagaimana kehidupan yang begitu luar biasa kita alami karena ada cinta yang pernah kita alami. Nah, cinta yang begitu kuat, cinta yang begitu luar biasa, kalau di dalam kitab Pengkhotbah, di kitab Kidung Agung, cinta yang kuat seperti maut dan sebagainya, lalu kita merenungkan bahwa ternyata cinta yang kuat sedemikian rupa itu bisa terkikis, bisa hilang, bisa memudar. Ya, itulah yang juga sebetulnya dialami oleh Yakub, yang dialami juga oleh Lea, yang dialami oleh Rahel. Sebagai penikmat, pemilik, dan bahkan orang yang membutuhkan cinta dari teks yang kita baca tadi. Kalau kita memperhatikan dalam bacaan kita tadi, maka kita menemukan kisah yang luar biasa di sana. Bagaimana dinamika cinta yang ada. Yakub begitu cinta pada Rahel. Apa yang menjadi alasan bagi Yakub untuk cinta kepada Rahel? Apa yang mendorong Yakub untuk memiliki cinta yang begitu kuat kepada Rahel? Ia melihat bagaimana Rahel bukan saja sebagai seorang yang muda daripada Lea, tetapi pada Rahel itu ada keelokan, sikapnya yang begitu elok, dan cantiknya yang begitu paras. Ya, kecantikan, keelokan, kemolekan memang tidak bisa dipungkiri. Kenapa ada daya tarik cinta seorang terhadap yang lain? Karena melihat orang lain ada, wah cantik dia, wah ganteng dia, wah tampan dia, oh manis dia. Dan tentu bicara kecantikan, nanti kita bicara kecantikan bukan hanya secara lahiriah. Karena ketika cinta ditaruh pada kecantikan yang lahiriah, maka akan berbahaya karena lahiriah kita akan mengalami yang namanya penurunan. Seiring usia, maka kita akan mengalami yang namanya ya sakit penyakit, mengalami penurunan, mungkin pandangan mata, pendengaran, dan sebagainya, dan bahkan mungkin juga daya ingat kita. Tetapi ada hal yang sangat menarik bagaimana kecantikan, kemolekan itu menarik untuk dilihat dan bahkan itu membuat orang untuk bisa jatuh cinta. Ada kelebihan di sana. Itulah yang membuat Yakub begitu cinta pada Rahel. Ketika Yakub cinta pada Rahel, maka ada pengorbanan yang begitu luar biasa.
7 tahun bekerja seakan-akan hanya sebentar. Seakan-akan hanya beberapa hari. Kenapa? Karena kekuatan cinta untuk mendapatkan Rahel yang sedemikian rupa. Maka 7 tahun berjalan itu tidak terasa dijalani untuk bekerja. Walaupun pada akhirnya ketika 7 tahun sudah digenapi, ternyata ditipu oleh omnya sendiri. Yang diberikan bukan orang yang dia cintai, atau bukan yang dicintai Yakub, tetapi diberikanlah kakaknya Lea tadi. Apakah itu menyurutkan niat Yakub untuk berjuang, berkorban lagi untuk mendapatkan Rahel yang dia cintai? Tidak. 7 tahun lagi bekerja, berjuang lagi, hingga dia mendapatkan Rahel yang dia cintai. Ketika Lea dan juga Rahel sudah menjadi istri daripada Yakub, bukan tidak ada pergumulan cinta di sana, bukan tidak merasakan bagaimana cinta yang sepertinya akan terkikis. Sehingga ketika Lea yang kemudian pertama dinikahi oleh Yakub, lalu merasa tadi bagaimana, wah, nggak punya anak, mandul. Maka tadi dikatakan, ya, wah, Tuhan sudah mendengarkan permohonanku, maka aku akan menjadi orang yang dicintai dan seterusnya oleh suamiku. Jadi ada pergumulan dinamika cinta yang seakan-akan mulai memudar dari yang dirasakan oleh Lea, cinta yang diberikan Yakub kepada Lea. Demikian juga dengan yang dialami oleh Rahel. Ketika Lea diberikan anak, Lea kemudian mendapatkan anak dari pernikahannya dengan Yakub, sementara Rahel mandul. Rahel tidak punya anak, maka Rahel pun mengalami penderitaan seakan-akan Yakub tidak memperhatikan dia, Yakub tidak mencintai dia. Sampai ia berkata kepada Yakub, berikanlah aku seorang anak. Dan ini membuat Yakub berkata, akukah pengganti Tuhan? Sehingga membuat engkau tidak mengandung atau membuat engkau mengandung. Di dalam bagian ini ada pergumulan bagaimana dinamika cinta yang seakan-akan terkikis karena krisis, mengalami krisis cinta. Tetapi menarik bahwa bagaimana perhatian atau upaya yang dilakukan oleh Lea, Rahel, dan nanti akan dilakukan oleh Allah dalam memelihara cinta yang luar biasa ini. Bagaimana kepada Lea Tuhan memberikan anak atau membukakan kandungan Lea, sehingga bagaimana Lea merasakan kembali kehadiran cinta Yakub. Bukan hanya berhenti di situ, diberikanlah budaknya. Ini bagian upaya untuk mempertahankan cinta. Sehingga apa? Ketika Rahel melihat dirinya nggak bisa hamil, Rahel melihat dirinya yang mandul, maka diberikanlah kepada Yakub budak dari Rahel, itu tadi yang kita baca. Ini bagian dari upaya untuk apa? Merebut cinta, mempertahankan cinta agar apa? Cinta dari Yakub itu tidak terkikis kepada Rahel. Ya, kita tidak mempertanyakan atau tidak ini kan itu di dalam konteks zamannya itu sesuatu yang memang karena manusia sudah jatuh dalam dosa, sesuatu yang ya dalam konteks dalam budaya zaman itu sesuatu yang sah-sah saja misalnya. Walaupun dalam konteks manusia berdosa, ya udah memang berdosa demikian. Itu dilakukan Abraham ketika Abraham dia tidak punya anak dengan Sarah, lalu bagaimana Sarah memberikan Hagar dan seterusnya. Ya, tetapi ada upaya yang dilakukan untuk mempertahankan cinta. Ketika manusia tidak mampu mempertahankan cinta di sana, ada kehadiran Allah yang begitu luar biasa. Memperhatikan baik Lea maupun Rahel. Maka tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-22 tadi, maka Rahel diingat oleh Allah. Nah, ibu-ibu Antiochia Ladies Fellowship, maka ketika cinta yang begitu luar biasa dan bisa terkikis, cinta yang terkikis itu bisa dialami oleh siapa saja. Bisa mengancam siapa saja. Dan dalam konteks yang pertama, cinta yang terkikis itu pertama bisa mengancam relasi antara suami dan istri. Cinta yang terkikis itu bisa mengancam hubungan pernikahan. Kenapa ada penganiayaan? Kenapa ada pembunuhan suami terhadap istri, istri terhadap suami? Kenapa ada perselingkuhan? Dan bahkan kenapa ada perceraian? Karena cinta yang tidak lagi bertahan di sana. Cinta yang sudah terkikis. Merasa, wah kenapa sampai demikian? Tentu banyak hal yang bisa dianalisa yang menyebabkan barangkali ya
ada ketidakjujuran lagi, ada rasa ketidakpercayaan lagi, dan seterusnya. Kita akan melihat bagian-bagian apa yang menyebabkan cinta yang bisa terkikis, tapi paling tidak, cinta yang terkikis itu bisa mengancam kehidupan rumah tangga, baik dari suami, istri. Karena itu bagaimana kita hidup sebagai orang percaya. Ya, cinta yang terkikis itu juga ketika bicara tentang cinta, cinta yang terkikis bisa mengancam relasi dalam keluarga, orang tua kepada anak-anak kepada orang tua. Bagaimana tidak? Kalau kita membaca berita-berita, mendengar berita-berita, ada saudara-saudara bisa saling membunuh. Enggak ada lagi cinta artinya di antara saudara-saudara yang ada. Bagaimana anak bisa memenjarakan orang tua, bisa membunuh orang tua. Kenapa? Karena tidak ada lagi cinta yang dimiliki oleh anak kepada orang tua. Kenapa ada orang tua yang begitu tega menganiaya dan bahkan membunuh anaknya? Karena tidak ada lagi cinta yang dimiliki oleh orang tua kepada anaknya. Sehingga betapa berbahayanya ketika cinta terkikis dari kehidupan manusia. Cinta yang terkikis bukan hanya dalam konteks keluarga. Dalam persahabatan orang bisa mengalami cinta yang terkikis. Dalam relasi bisnis, bahkan dalam relasi pekerjaan, dalam gereja, relasi pelayanan dan sebagainya. Cinta bisa terkikis. Kenapa? Karena tidak ada lagi rasa misalnya kepercayaan di sana. Adanya pengkhianatan. Dan seterusnya. Banyak hal yang membuat kenapa cinta bisa terkikis. Ya. Karena itu cinta yang terkikis itu bukan hanya di antara manusia dengan manusia. Manusia kepada Tuhan pun bisa mengalami cinta yang terkikis. Karena itu di dalam perjalanannya bagaimana Tuhan terus mengingatkan kepada umat Israel. Supaya mereka terus mencintai Tuhan. Dan bahkan ketika Kristus hadir ke dalam dunia, Kristus pun terus mengingatkan para muridnya agar terus mencintai manusia yang mengasihi Tuhan, yang memiliki cinta kepada Tuhan, itu bisa terkikis. Bahkan Alkitab terus mengingatkan bagaimana kehidupan sebagian orang akan menjadi semakin dingin. Yesus melalui Rasul Yohanes menegur jemaat di Efesus, bagaimana mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Dan ketika Kristus sudah bangkit, sebelum ia naik ke surga, ia mengingatkan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mencintai aku lebih daripada semuanya ini? Sehingga ada potensi, ada kemungkinan di mana Yesus melihat cinta Petrus kepada Yesus pun tidak lagi cinta yang seutuhnya. Terancam untuk terkikis di sana. Ketika manusia tidak mampu mempertahankan cinta itu, ingat, ada Allah yang terus mengingatkan kita. Ibu-ibu yang Tuhan kasih, maka betapa luar biasa kehidupan kita yang begitu dikasihi Tuhan. Cinta yang terkikis akan menjadikan hidup yang hampa, kehidupan yang kosong, dan bahkan penderitaan hingga kematian. Itu yang diungkapkan oleh Lea dalam ayat yang ke-32 tadi yang kita baca, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Betapa sengsaranya hati seseorang ketika cinta tidak ada di dalam hati. Ketika cinta tidak ada dalam kehidupannya. Kan ketika kita tidak dikasihi, tidak dicintai oleh manusia-manusia di sekitar kita. Oke. Enggak apa-apa kan ada cinta Tuhan, yes. Tetapi jangan lupa manusia memerlukan cinta satu dengan yang lain sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk yang bukan saja makhluk individu, tapi makhluk sosial. Kita memerlukan cinta seorang terhadapnya. Karena itu hukum kasih jelas. Kasihilah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Kasihilah sesamamu, cintailah sesamamu. Seperti engkau mengasihi diri atau seperti engkau mencintai dirimu. Maka bagaimana ketika kehidupan krisis cinta, kehidupan cinta itu terkikis dari hidup manusia, manusia mengalami penderitaan. Manusia mengalami kesulitan. Bahkan Rahel mengungkapkan, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Karena dengan demikian maka ketika tidak punya anak bagi Rahel, maka
ia pun tidak memiliki cinta dari Yakub di sana. Hana, kalau kita membaca kisah dalam Samuel, maka Hana juga mengalami satu penderitaan yang luar biasa ketika Penina yang terus mengejek dia, Penina yang terus menyakiti hatinya, berpikir bahwa mungkin bagi Hana Samuel sudah tidak memiliki cinta kepadanya. Sampai Samuel katakan, kenapa engkau menangis sedemikian rupa? Bukankah cintaku kepadamu, aku ini lebih besar, lebih berarti bagi kamu daripada ke-10 anak laki-laki sekalipun. Hal ini menggambarkan bagaimana cinta itu luar biasa, diperlukan, dibutuhkan oleh manusia. Anak-anak kita memerlukan cinta kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua memerlukan cinta dari anak-anak kita. Kita sebagai oma, sebagai opung memerlukan cinta dari cucu-cucu kita. Kita sebagai mertua memerlukan cinta dan kasih dari menantu-menantu kita. Kita sebagai sahabat memerlukan cinta dari sahabat-sahabat kita. Kita sebagai anggota persekutuan Antiochia Ladies Fellowship memerlukan cinta dari sahabat-sahabat kita di ILF ini juga. Tidak ada satupun manusia yang tidak memerlukan cinta. Karena itu betapa berartinya cinta bagi kehidupan kita. Apa yang menyebabkan cinta yang terkikis itu? Banyak hal yang bisa menyebabkan. Cinta dapat terkikis ketika cinta tidak memiliki dasar yang kuat. Karena itu jangan salah menaruh dasar cinta kita. Kalau tidak, maka cinta itu akan terkikis. Sehingga kenapa kalau orang menikah dipikir, jangan lihat hanya tampan atau ganteng. Jangan lihat hanya cantik, paras. Jangan lihat hanya pada harta. Kalau di situ engkau menaruh cinta untuk menikah, maka pernikahan akan berbahaya. Nanti kalau orang menikahnya karena atas dasar harta, hartanya habis bagaimana? Apakah cintanya akan terkikis ya? Kalau nanti kemudian orang menaruh cinta untuk pernikahan, dasarnya hanya pada ketampanan atau kecantikan, ntar kalau dia menjadi cacat gimana? Ntar kalau dia sakit gimana? Karena itu hal yang dapat menyebabkan cinta terkikis sekarang. Kenapa? Cinta tidak ditaruh pada dasar yang kuat. Kenapa cinta Allah kepada kita tidak pernah terkikis? Karena cinta yang Tuhan berikan kepada kita berdasar pada kekekalan. Dan dia sendiri menjadi dasar bagi kita untuk mencintai kita. Ada arus tantangan yang begitu kuat dalam kehidupan. Sama seperti gambar misalnya dilukis di atas pasir, nanti air laut datang mengikis pelan-pelan. Nah, tidak sedikit orang kenapa cintanya terkikis dari pasir. Karena ada persoalan-persoalan yang berat, persoalan-persoalan yang sulit yang mereka hadapi. Bagi mereka ini bagian dari tanda-tanda di mana kita tidak lagi bisa mempertahankan cinta. Pergumulan-pergumulan yang berat tidak sedikit membuat orang untuk tidak lagi mencintai pasangan mereka. Pergumulan-pergumulan yang berat, tantangan-tantangan yang berat, yang sulit dalam hidup mereka tidak sedikit membuat orang tidak lagi mencintai orang tua mereka, misalnya ya. Kalau kita walaupun nggak tahu dongeng misalnya ya, kalau kita membaca kisah misalnya kisah yang sudah lama dengan misalnya Malin Kundang ya, hidup udah sama dengan mamanya begitu luar biasa cintanya sama mamanya. Ketika dia pergi merantau dan menjadi orang sukses, selalu mamanya tetap dalam kondisi yang miskin, ya, yang sulit, maka dia bukan lagi mamaku, ya, tantangan yang kuat, mengabaikan pemeliharaan yang baik terhadap cinta. Cinta itu bukan hanya satu kali dan kemudian terus tanpa adanya pemeliharaan, tanpa adanya maintenance. Cinta itu terus dipelihara. Karena tadi kalau kita membaca kisah Yakub, Lea dan Rahel, bagaimana upaya mereka mewujud nyatakan cinta di sana. Pelihara cinta. Ketika cinta tidak lagi dipelihara, udah satu kali untuk selamanya, tidak perlu lagi dipelihara. Cinta itu dipelihara terus. Kristus memelihara cintanya pada kita dengan mengutus Roh Kudus dalam dunia, dalam hati kita. Firman yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bagian daripada bagaimana cara Tuhan juga terus memelihara cintanya pada kita. Demikian juga dengan cinta kita yang seharusnya terus-menerus kita pelihara di dalam kehidupan keseharian kita.
Dia tidak lagi merasakan kedekatan, relasi yang rusak. Nggak ada lagi merasa ikatan relasi yang sangat dekat di sana. Sehingga apa? Lama-lama waktu kemudian berjalan, nggak ada relasi, nggak ada apa-apa. Ya udah, mungkin biasa-biasa lama-lama nggak cinta lagi. Walaupun kadang kedekatan dalam satu tempat bisa membuat orang juga belum tentu ada cinta di sana ya. Tidak sedikit ya, kalau kita memperhatikan zaman sekarang tidak sedikit dari orang kemudian ya hidup satu rumah tangga, hidup satu rumah, suami istri satu rumah. Tapi sebetulnya tidak ada lagi cinta di antara mereka. Misalnya ya. Ada. Tetapi kedekatan itu bukan hanya soal kedekatan jarak, bagaimana kedekatan emosional. Kedekatan relasional itu penting sekali. Apalagi bicara kedekatan spiritual. Itu sangat-sangat diperlukan di dalam kehidupan memelihara cinta. Kehilangan kepercayaan, trust, dan tidak ada lagi. Ya, maka nggak ada lagi rasa percaya di sana. Ketika tidak ada rasa percaya lagi, maka cinta pun akan hilang di sana. Cinta akan mulai terkikis, akan menjauh. Karena itu terus bangun. Bagaimana menjadi orang yang dipercayai dan mempercayai orang itu sangat perlu sekali. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan kenapa ada yang mengatakan bahwa wah, masing-masing membawa egonya, mempertahankan dirinya, sehingga ketika terjadi pertengkaran terus, lalu bagi mereka udah nggak ada cinta lagi di antara kami karena yang ada hanya pertikaian. Nggak pernah ada rekonsiliasi, nggak pernah ada pemulihan, nggak pernah ada yang namanya ya pengampunan, apalagi sampai doa bersama. Kenapa ya udah? Akhirnya lama-lama cinta akan terkikis karena pertikaian terus yang ada. Kadang ada orang mikir bahwa ya kebutuhan sudah tidak terpenuhi lagi sehingga cinta akan terkikis. Cinta tidak lagi menjadi prioritas dalam hidup. Cinta tidak lagi menjadi prioritas yang utama. Apalagi ketika bicara cinta kepada Tuhan sudah tidak lagi menjadi prioritas. Maka betapa berbahayanya kehidupan. Rasa kebergantungan sudah tidak ada. Sehingga ya untuk apa lagi cinta gitu ya. Untuk apa lagi mempertahankan. Karena ya udah masing-masing bisa sama-sama mandiri kok. Nggak lagi bergantung satu sama lain. Tidak jarang lah hal-hal ini kita jumpai dalam dunia zaman sekarang ya udah. Apalagi sudah ya sama-sama punya pekerjaan, biasanya karena suami istri udah sama-sama punya penghasilan. Ya, ternyata hal yang mengikis cinta itu bukan hanya kesulitan, bukan hanya kemiskinan, bukan hanya penderitaan. Bahkan kekayaan pun kalau tidak hati-hati itu bisa mengikis cinta. Harta yang banyak, harta yang berlimpah bisa mengikis cinta. Kalau tidak hati-hati. Karena merasa ya udah kamu bisa hidup sendiri, aku bisa hidup sendiri. Kamu punya penghasilan sendiri, aku punya penghasilan sendiri. Ya, sehingga tidak lagi bergantung dalam kehidupan satu dengan yang lain lagi. Ya, kebergantungan sudah tidak ada. Akhirnya apa ya? Cinta pun sudah tidak ada. Misal realitas hidup yang memang kadang sering demikian. Walaupun bagi kita orang percaya hal-hal ini menjadi satu pertanyaan yang besar ya. Ketika komunikasi rusak, perubahan-perubahan dalam diri pasangan, banyak hal-hal yang kemudian mengalami suatu perubahan, maka bagi pernikahan atau bagi pasangan, wah, ada perubahan-perubahan sehingga cintanya mengalami terkikis. Sahabat mengalami perubahan, orang tua mengalami perubahan, anak mengalami perubahan. Ya. Walaupun kita sadar sebagai keluarga Kristen ada perubahan-perubahan itu, ya mesti harus diskusi. Kenapa ada perubahan atau ada terkikis cinta? Kan kita menggambarkan kepada kita. Dan karena bertambahnya kedurhakaan manusia, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dosa, kedurhakaan hati manusia. Itulah yang lama-lama kalau dibiarkan bagaimana hati manusia menjadi dingin. Kebanyakan orang tidak lagi memiliki kehangatan cinta. Kenapa? Kedurhakaan. Hati sudah menjadi rusak. Ketika rusak dan terus rusak, maka gambaran hati yang luar biasa. Maka kenapa Tuhan datang memulihkan hati kita? Kenapa kekristenan tidak hanya menyentuh aspek moral? Kenapa kekristenan tidak hanya perlu menyentuh aspek yang kelihatan? Kenapa kekristenan perlu menyentuh hati? Karena hati inilah sumber kehidupan.
Hati inilah bendaharanya kehidupan. Hati inilah gambaran kehidupan. Karena itu kekristenan perlu diperjumpakan dengan Tuhan melalui hati. Hati ini perlu dipulih, disucikan, dimurni. Nah, oleh sebab itu bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya? Cinta yang terkikis itu sangat berbahaya. Ya, karena itu cinta harus terus diperhatikan. Mempertahankan cinta agar tidak terkikis. Pertama, tidak lain tidak bukan. Kita harus membangun cinta kita dengan Tuhan di setiap saat. Bangunlah cinta kita dengan Tuhan. Ketika kita sudah membangun cinta kita dengan Tuhan di setiap saat, maka cinta yang Tuhan anugerahkan kepada kita membuat kita terus bisa mencintai orang-orang di sekitar kita. Mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, mengasihi menantu, mengasihi cucu, mengasihi orang tua, mengasihi sahabat-sahabat kita. Kenapa? Karena ada kasih, ada cinta yang Tuhan berikan. Ketika kita membangun cinta kita dengan Tuhan, cinta kita dengan Tuhan semakin besar, semakin akrab, semakin dekat, semakin luar biasa. Itulah yang akan mempengaruhi bagaimana cinta kita tetap kuat. Ya. Maka penting sekali bagaimana kita membangun cinta kita dengan Tuhan. Kalau tadi kita membaca teks yang kita baca, bagaimana keterlibatan Tuhan di dalam memulihkan cinta tadi, di dalam membangun kembali cinta yang dimiliki baik oleh Yakub, oleh Lea, dan juga oleh Rahel. Cinta itu bukan hanya sekedar upaya manusia, tapi bagaimana Tuhan andil di sana, memulihkan mereka. Tuhan tidak ingin relasi yang rusak. Tuhan ingin relasi yang indah. Tuhan tidak ingin yang namanya perpisahan. Tuhan ingin yang namanya kesatuan. Di dalam bacaan kita tadi kita menemukan bagaimana Rahel yang begitu cantik, parasnya, elok, dan sebagainya. Maka untuk mempertahankan cinta agar tidak terkikis, teruslah mempercantik diri. Apalagi ketika kita hidup sebagai orang percaya, inner beauty kita itu perlu sekali. Ya, kecantikan lahiriah kita akan memudar. Fisik kita akan memudar. Penurunan daya ketahanan tubuh kita akan memudar. Tentu bukan soal kecantikan fisik itu yang dimaksud untuk terus ditingkatkan, terus diperbaiki, tapi bagaimana kecantikan batiniah kita. Maka ketika Alkitab mengingatkan kepada ibu-ibu di zamannya, ya, teruslah mendandani diri sebagai wanita Kristen, sebagai wanita kudus. Ya, bagaimana kita mendandani hidup kita dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang baik. Ya, kalau kita membaca Amsal itu sudah sering kita bahas ya, bagaimana istri yang cakap siapa yang mendapatkannya. Sebab itu bagaimana kita terus mempercantik hidup kita. Sehingga apa? Hidup kita terus menjadi daya tarik, menjadi memancarkan aroma, memancarkan rasa ketertarikan dari dunia. Dalam konteks ini misalnya, betapa menyukai hidup kita orang-orang di sekitar kita. Tentu kita tidak sedang ini nanti orang tertarik jatuh cinta pada kita, bukan dalam konteks itu, tapi bagaimana hidup kita menjadi berkat di sana ya, menjadi saksi Kristus dengan kehidupan kita. Jadi untuk memelihara, mempertahankan cinta kita, bagaimana kita mempercantik hidup kita, mendandan batin kita. Bagaimana kita mendandan hidup kita, mempercantik hati kita, mempercantik batin kita, mempercantik hidup kita. Ya, tentu kalau kita bicara mempercantik hidup kita, ketika kita sebagai orang percaya, bagaimana ya kita sikap kita, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita berelasi dan seterusnya, itu bagian dari mempercantik hidup kita. Ya. Nah, tentu saja di dalam perjalanan kehidupan, maka cinta itu ada bila ada satu pujian yang jujur di sana. Kadang kenapa ada orang yang bisa tertarik daripada ini? Barangkali di sana akan miskin pujian. Tapi ketika mendapatkan tempat yang ini mendapatkan tempat
yang menerima atau memberikan suatu pujian, penerimaan dan sebagainya, maka orang akan bisa tergiur. Maka bagaimana hidup kita? Berikanlah apresiasi, berikanlah reward yang jujur di hadapan mereka. Itu penting sekali. Ya, biarlah kita terus diingatkan oleh Tuhan di dalam menghadapi menjalani kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai opung, biarlah kita terus menjadi orang-orang yang hidup dalam cinta kasih. Ingat bahwa cinta orang percaya seharusnya tidak pernah bisa terkikis. Kenapa? Karena ada terus cinta kasih yang mengalir daripada Tuhan bagi mereka. Cinta orang percaya seharusnya tidak terkikis, tetapi harus terus ada. Kenapa? Ada cinta sejati yang terus mengalir dari Allah di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita sebagai orang percaya. Sehingga betapapun hebat tantangan, pergumulan, kesulitan hidup, mungkin sakit penyakit yang dialami itu seharusnya tidak membuat cinta seorang akan yang lain menjadi terkikis. Kalau betul-betul orang menyadari hidup sebagai suami istri, maka betapa sakit atau menderitanya suami atau istri, dia tidak akan meninggalkan. Dia akan tetap, kenapa? Ada cinta yang Allah berikan kepada mereka. Apalagi ketika kita membaca bagaimana kisah yang luar biasa yang dituliskan oleh Rasul Petrus. Tidak ada yang dapat menghalangi antara kasih kita dengan kasih Tuhan. Cinta Tuhan pada kita tidak pernah terkikis. Siapa yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Penindasan, bukan. Kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tidak ada yang dapat memisahkan, mengikis kasih Allah. Itu seharusnya menjadi pergumulan kita juga. Bahwa seharusnya cinta kita pun terhadap orang yang kita kasih tidak akan terkikis oleh berbagai pergumulan hidup yang ada. Karena itu, bagaimana dalam ayat ke-38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa baik di atas maupun yang di bawah, ataupun satu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari cintanya Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan biarlah ini menjadi semangat kita juga untuk terus memiliki cinta yang kuat kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di dalam menjalani kehidupan kita ini. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Terima kasih.